Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Maharani, NIM 1823135. COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap negara, khususnya pada sektor ekonomi. Mengingat Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Harga-harga barang yang dikonsumsi melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat. Sistem perbankan banyak yang gulung tikar karena situasi pandemi. Gejolak pasar keuangan yang sangat luar biasa dan nilai mata uang semakin tidak berharga. Karena pandemi COVID-19 ternyata juga dapat mengkhawatirkan sistem perbankan dan perkreditan rakyat yang dampak yang sama atau bahkan lebih parah dari krisis moneter. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak lagi. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman dan membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut memuat pertanyaan. Terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN atau SBSN di pasar perdana. Pemberian kebijakan ini tentunya menjadi kabar yang menggembirakan karena mendapat pelebaran defisit fiskal. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tidak anjlok. Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu melalui pelonggaran moneter dengan pemangkasan pemenuhan GWM atau giro wajib minimum. Stimulus ini bertujuan supaya ada pertambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Laporan keuangan penting dalam analisa bagi investor karena merupakan gambaran utama dari pelaporan keuangan yang berperan sebagai alat komunikasi informasi akuntansi kepada pihak-pihak eksternal seperti para investor. Laporan keuangan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun, laporan keuangan dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi karena hanya menggambarkan secara umum pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau bertanggung jawabkan manajemen bermaksud agar dapat membuat keputusan ekonomi seperti keputusan untuk menahan atau menjual saham dan keputusan mengangkat atau mengganti manajemen. Ketiga, kredit yang disalurkan. Bank yang memiliki aset terbesar atau terjumbo di tanah air merilis kinerjanya Rabu 11 bulan 11 2020. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada September 2020 per kuartal 3 2020 total aset BRI mencapai 1.447,85 triliun rupiah atau naik dengan 10,9% secara tahunan. Dilihat dari sisi kreditnya, bank fungsinya menyalurkan kredit. Dilihat dari kuartal pertama tahun 2020, kemudian kuartal kedua memang sedikit ada penurunan angkanya. Dari kuartal pertama 930,73 triliun rupiah,
kuartal kedua 922,97 triliun rupiah. Tapi kabar baiknya, angkanya sudah mulai naik kembali sampai 12,38 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah per kuartal 3 tahun 2020. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, juga naik sebelum pandemi pada saat itu. DPK yang dikumpulkan. Sementara itu, untuk dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank, angkanya juga terus mengalami pertambahan awalnya. 1.028,99 triliun rupiah naik menjadi 1.027,5 triliun rupiah di kuartal kedua. Dan akhirnya bisa tembus menjadi 1.131,93 triliun rupiah atau bertambah 59,4 triliun rupiah dari kuartal sebelumnya dan melesat sampai 18% dari periode yang sama di tahun lalu. Dengan pertumbuhan positif ini, BRI akhirnya bisa menumbuhkan laba bersih hingga 14,12 triliun per kuartal 3 2020. Yang keempat, yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko yang tepat. Kedua, bank harus berfokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Ketiga, digital banking. Keempat, inovasi dan kreativitas bank. Yang kelima, dipergunakan tools untuk on the spot. Keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Ketujuh, program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.